Sekarang yang terakhir Lani Jaya. Jauh nggak Lani Jaya dari Yaukimo? Jauh. Jauh. Berapa jam perjalanan udara? Sama 1 jam. 1 jam. Wah, kalau di sini 2 menit kita sudah geser. Baik, silakan. Termohon Kabupaten Lani Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Mohon izin Yang Mulia, sebelum kami bacakan ringkasan jawaban, kami agak mengajukan keberatan atas bukti yang baru diajukan oleh pemohon hari ini. Karenanya demi kepastian hukum, mohon agar bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia. Izinkan kami membacakan. Yang mana sebentar? Ada? Bukti apa? Bukti tambahan pemohon yang tadi barusan diserahkan di awal sidang itu yang kan ini akan disahkan tadi yang boleh ya. Nah itu mungkin diajukan keberatan oleh Enggak, ini kapan majunya? masuknya baru tadi Baru masuk tadi? di awal sidang, Tapi belum perbaikan, bukan perbaikan. bukan yang nuk tadi ketinggalan. Oh, itu yang tadi nuk ketinggalan itu ya? Iya Yang Mulia. Ya. Keberatan dicatat dalam risalah persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Nanti kita nilai. Terima kasih. Ya, terus Izin silakan. dilanjutkan Yang Mulia. Jawaban termohon dalam perkara nomor 285 yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lani Jaya tahun 2024 nomor urut 1. Untuk identitas kami anggap dibacakan, lalu untuk selanjutnya pada bagian eksepsi terkait kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum pemohon, kami anggap dibacakan. Eksepsi mengenai permohonan pemohon kabur atau tidak jelas obscure libel. Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan bahwa posita dan petitum permohonan bertentangan satu dan lainnya. Bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya tidak terdapat pelaksanaan pemilihan pada 2 distrik, yakni distrik Melagi dan distrik Poga. Namun di sisi lain pemohon mengakui perolehan suara di distrik Poga dan distrik Melagi masih dalam permohonan yang sama. Bahwa selain ketidakjelasan tersebut, dalil pemohon tidak jelas karena di satu sisi meminta mahkamah untuk menyatakan pemohon sebagai pemenang pemilihan kepala daerah, namun pada poin 6 petitum dalam permohonan yang dibacakan pemohon meminta agar termohon menetapkan pasangan calon nomor 2. Kesimpulannya saja, apa narasinya dianggap dibacakan? Dibacakan, lalu Kesimpulannya apa ini? kesimpulannya gugatan penggugat kabur Yang Mulia. Oke, permohonan kabur. Permohonannya kabur. Oke, terus apa lagi? Bahwa Eksepsinya? Dalam pokok permohonan Ya, bahwa lebih dahulu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Lani Jaya terdapat 2 metode pemilihan, yakni menggunakan sistem noken dan sistem one person one vote one value. Ada 433 tempat pemungutan suara yang menggunakan sistem noken dan 20 tempat pemungutan suara yang menggunakan sistem nasional. Secara keseluruhan di Lani Jaya terdapat 39 distrik. yang noken berapa? Yang noken 433 tempat pemungutan suara Yang Mulia. 433. 33. Yang mana keseluruhan yang dipersoalkan oleh pemohon adalah distrik-distrik yang menggunakan metode noken. Noken. Ya. Ya. Jadi seluruhnya total berarti 453. Ya. Oke. Benar Yang Mulia. Untuk jumlah daftar pemilih tetap terdapat 185.023 Yang Mulia. Tetapi yang memberikan suaranya 185.022 karena satu pemilih itu pindah ke Sulawesi Tenggara. Pindah memilih. Oke. Bahwa dalam proses rekapitulasi, bahwa dalam proses pemilihan itu juga terdapat dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 serentak pada 39 distrik, termasuk di distrik Poga dan distrik Melagi Yang Mulia. Lalu dalam proses pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Lani Jaya juga mengeluarkan beberapa saran perbaikan, yakni pada 5 distrik, distrik Gua Balim, distrik Yiluk, distrik Muara, distrik Mokoni, dan distrik Kolawa. Dan keseluruhan saran perbaikan dari Bawaslu ini telah dilaksanakan sehingga penetapan pleno rekapitulasi hasil pemilihan Bupati Lani Jaya setelah dilakukan saran perbaikan Bawaslu adalah
pasangan nomor urut 1 perolehan suara 75.493, pasangan nomor urut 2 79.084, dan pasangan nomor urut 3 30.445, keseluruhan total suara 185.022 yang mulia. Ya. Bahwa pemohon dalam permohonannya menggunakan kalkulasi yang keliru ketika memperbandingkan suara menurut pemohon. Pemohon mendalilkan nomor urut 1 memperoleh suara 78.874, nomor urut 2 75.083, dan nomor urut 3 29.072, yang mana keseluruhannya jika dijumlahkan hanya 183.029. Bahwa dalil permohonan pemohon yang menyatakan adanya pemukulan, lalu kemudian ketidaknetralan ketua termohon, dan juga dalil yang menyerang pribadi ketua termohon yang memfitnah bahwa ketua termohon adalah istri dari salah satu kerabat pasangan calon adalah fitnah belaka yang mulia. Dengan demikian, menurut termohon, hal yang didalilkan pemohon pada bagian pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, sehingga adalah adil bagi mahkamah untuk menolak permohonan pemohon. Petitum, mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok permohonan: 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanijaya nomor 79 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lanijaya yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2024 pukul 6:37 waktu Indonesia Timur, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lanijaya tahun 2024 yang benar sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanijaya nomor 79 tahun 2024 adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 pasangan calon Yemis Kogoya. Enggak usah disebutkan. Nomor urut terus. Nomor urut 1 75.493, nomor urut 2 79.084, nomor urut 3 30.445 dengan total suara 185.022. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum termohon Anton Haryadi dan kawan-kawan. Baik, terima kasih. Sekarang pihak terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pihak terkait dalam hal ini adalah paslon nomor urut 2 yang mulia. Ya. Atas nama Aletinus Sigi Balom dan Freddy Giniata Buni yang memberikan kuasa kepada kami dari kantor Postulat Political and Constitutional Law Consulting. Kami punya materi yang kami sudah sampaikan ke panitia tadi. PowerPoint-nya. PowerPoint-nya yang mulia. Silakan. Berapa slide ini? Slide-nya saya nggak hitung lagi yang mulia. Ya. Tapi saya sudah hitung kira-kira waktunya nanti akan sama dengan pemohon yang lalu yang mulia. Oke. Pertama kami perlu menyampaikan yang mulia bahwa pemohon untuk PHP Lanijaya itu hanya satu, yaitu paslon nomor 1. Tetapi permohonannya ada 2. Di sidang tanggal 16 Januari lalu, dari 2 perkara itu, 1 perkara yaitu perkara 289 dicabut dan diteruskan yang 285 yang hari ini disidangkan. Ya. Nah, atas alasan itu kami menyusun keterangan pihak terkait ini untuk perkara 285 dengan tetap mengajukan, dengan tetap akan mengaitkan adanya 2 permohonan pada bagian eksepsi nanti yang mulia. Kami bacakan terlebih dahulu, mohon izin untuk eksepsi yang mulia, poin-poinnya saja. Yang pada intinya adalah setelah kami membaca uraian permohonan pemohon, memang yang dipersoalkan itu adalah pada proses, bukan pada hasil. Pada proses ini adalah tuduhan pelanggaran yang terjadi pada tahapan sebelum hasil, yang itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan pasal 134 sampai 159 Undang-Undang Pilkada. Yang mestinya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan itu dilaporkan kepada lembaga yang berwenang untuk itu seperti Bawaslu, KPU, DKPP dan seterusnya. Ya, ini
untuk eksepsi ini dianggap dibacakan? Mohon izin Yang Mulia, karena 40% dari keterangan kami itu memang terkait dengan eksepsi, karena memang banyak sekali yang bermasalah. Kami akan agak percepat Yang Mulia. Kesimpulannya tidak berwenang kan? Tidak berwenang karena ini ada persoalan yang dibaca. Iya Yang Mulia, karena juga tidak ada laporan keberatan, pengajuan di model di form C keberatan itu juga sama sekali tidak ada, D juga tidak ada Yang Mulia, baik di kabupaten maupun di tingkat distrik terhadap yang dipersoalkan tidak ada sama sekali keberatan yang diajukan sebagaimana diatur dalam PKPU Yang Mulia. Lalu kemudian kami juga berpegang kepada putusan Mahkamah nomor 8 2016 dan 1 2017 yang pada pokoknya Mahkamah menekankan bahwa harus ada pemilahan tentang lembaga yang berwenang menyelesaikan sehingga tidak semua permasalahan dibawa ke mahkamah, kecuali memang sudah diajukan di awal lalu tidak puas baru bisa dibawa. Tetapi kalau sama sekali tidak diproses maka tidak mungkin sampah pilkada dibawa semuanya ke MK. Lalu yang kedua Yang Mulia, ini kaitannya dengan permohonan yang dua tadi Yang Mulia. Jadi ada satu pemohon, dua permohonan. Tentu saja ini melanggar ketentuan pasal 8 ayat 2 PMK 3 yang secara tegas melarang pengajuan permohonan sebanyak lebih dari satu kali. Yang kami ingin tekankan di sini Yang Mulia, walaupun sudah dicabut 289, perkara 289, tempus yang diatur di PMK 3 itu adalah selama tenggang waktu pengajuan. Jadi larangan atau pembatasannya itu pada masa pengajuan permohonan, bukan pada saat disidang. Itu yang kami ingin tekankan Yang Mulia. Jadi kami juga melihat dengan ada dua permohonan itu menunjukkan bahwa ini adalah permohonan yang tidak sungguh-sungguh, tidak beretikat baik, ya cacat kehendak, sehingga menjadi tidak menimbulkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, dalam hal ini adalah pihak terkait. Oleh sebab itu menurut pihak terkait pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk eksepsi yang ketiga Yang Mulia, ini tentang obscure libel yang memang cukup banyak kami temukan dan bahkan amat sangat banyak. Yang pada pokoknya ada tiga. Yang pertama adalah rumusan deposita, yang kedua pertentangan posita dan petitum, yang ketiga adalah kontradiksi antar petitum. Nah, kalau kami berikan beberapa contoh saja Yang Mulia, misalnya pemohon mendalilkan ada peningkatan suara untuk paslon nomor 3 di distrik Kolowa. Pada poin sebelumnya disebutkan peningkatannya 100 suara, berikutnya disebut 291 suara. Tidak konsisten Yang Mulia. Lalu pada distrik Muara juga misalnya disebutkan ada 11 kelurahan, di sana tidak ada kelurahan Yang Mulia. Kelurahan hanya ada di distrik Tiom, satu kelurahan saja, yang ada adalah kampung dan jumlahnya juga bukan 11 tapi 10. Lalu kemudian di Buguk Gona juga begitu, disampaikan ada 12 kelurahan, tidak ada kelurahan di sana kecuali adanya di Kelurahan Bokon di distrik Tiom, disebutkan juga 12 kelurahan, yang benar adalah 13 kampung tanpa ada kelurahan. Lalu di distrik Muara juga ada angka yang berbeda yang diklaim oleh pemohon, itu antara C hasil dan D hasil itu sama. Ternyata apa yang dituliskan sendiri oleh pemohon dalam permohonannya, misalnya di halaman 20, itu ternyata justru berbeda Yang Mulia. Di TPS Gipura, TPS 1 Gipura distrik Muara, di halaman 21 yang pemohon dalilkan itu, yang menyatakan hasilnya sama, ternyata setelah kita cek berbeda juga Yang Mulia, antara C hasil dan D hasil. Di distrik Muara juga disebut bahwa pemohon mengalami pengurangan sebanyak 400 suara, tapi pada bagian berikutnya disebut lagi 350 suara. Tidak cukup jelas Yang Mulia. Di distrik Muara juga dia menyatakan bahwa terjadi pengurangan suara kepada pemohon, kemudian ada penambahan untuk paslon 2 pihak terkait dan paslon 3. Sehingga kalau dihitung total suaranya 5.036, 5.036 suara. Tetapi setelah kami hitung apa yang dibuat sendiri oleh pemohon, kami hitung ulang, ternyata total suara sahnya itu 5.086. Jadi ada selisih 50 suara. Padahal itu angka-angka yang diklaim sendiri oleh pemohon. Di Buguk Gona, pemohon misal di halaman 24 mendalilkan memperoleh suara 1.562, tetapi setelah kita hitung apa yang dibuat dalam tabel oleh pemohon itu, sebetulnya bukan 1.562, tapi 1.532. Begitu juga yang oleh pemohon disebut
paslon 2 atau pihak terkait mendapatkan suara 3.938. Setelah kami hitung berdasarkan angka-angka pemohon sendiri, itu sebetulnya 4.267. Di paslon 3 disebut oleh pemohon mendapat suara 646. Setelah kami hitung apa yang didalilkan oleh pemohon sendiri 696. Jadi cara menghitungnya aja berbeda semua, Yang Mulia. Ya, itu Lalu, yang model-model begini dianggap dibacakan. ini yang paling penting, Yang Mulia, yang poin ini, Yang Mulia. Jadi pemohon menyatakan bahwa ada 80.700 suara yang benar menurut pemohon. Ya, pihak terkaitnya itu 74.093 suara. Ini bisa dilihat di sini, Yang Mulia, di tabel. Nah, di sini terlihat sekali, Yang Mulia, ada inkonsistensi. Di satu sisi depositanya menyebutkan dapatnya 80.700, tetapi di petitum mintanya 78.874. Lalu juga untuk terkait 74.093 itu diminta 75.083. Anehnya kalau kita hitung hasil deposita yang pemohon buat itu 187.098, padahal DPT-nya saja hanya 185.023, Yang Mulia. Di sini keanehannya betul-betul nyata adanya. Oleh sebab itu kami persingkat, Yang Mulia, kami pada bagian pertentangan di petitum ini alternatif. berarti ya, suara sahnya berapa? Iya, jadi di total suara sah kalau menurut termohon kan, Yang Mulia, itu kan 185.022. Di DPT-nya kok 18523 ya. Nah, itu 085.023, mohon maaf. Ya. Nah, sedangkan di posita pemohon menyatakan angka-angkanya adalah 80.000 buat mereka, 74 untuk pihak terkait dan sebagainya. Jumlahnya melebihi DPT. Jadi melebihi DPT, Yang Mulia. Okay. Ini menunjukkan ketidakjelasan, Yang Mulia. Bahkan lebih dari itu, kalau kita lihat kepada petitum alternatif 4, ya, meminta mahkamah mendiskualifikasi, ya, tetapi sama sekali tidak ada satupun uraian, saya ulangi, tidak ada satupun uraian yang mendasari alasan kenapa pihak terkait harus didiskualifikasi. Itu sama sekali tidak ada. Lalu ada pertentangan petitum, yaitu di petitum 2 dengan petitum 3, ya, yang minta pada satu sisi pembatalan objek sengketa, tetapi pada petitum alternatif 3 meminta mengembalikan pengurangan suara pemohon di 6 distrik. Tentu saja ini saling bertentangan dan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan atau non-executable. Ya. Lalu secara singkat kami bacakan saja, Yang Mulia, yaitu pertentangan di petitum alternatif 2 dan alternatif 6, itu di halaman 60. Kemudian petitum alternatif 4 dengan petitum alternatif 2 juga begitu, meminta mendiskualifikasi, tetapi pada sisi lain meminta agar mahkamah membatalkan objek sengketa. Artinya pemohon meminta pembatalan perolehan suara dari seluruh paslon minta dibatalkan. Jadi ini kan bertentangan untuk dua petitum itu. Lalu di petitum alternatif 4 dan petitum alternatif 5, di sini juga ada pertentangan, meminta di satu sisi diskualifikasi pihak terkait, tetapi di alternatif 5 meminta mahkamah melaksanakan PSU, yang di dalamnya tentu saja termasuk pihak terkait. Ketidakjelasan petitum muncul kembali di alternatif 4, meminta kepada mahkamah untuk mendiskualifikasi, tetapi pemohon tidak meminta pembatalan SK penetapan pihak terkait yang dulu ditetapkan sebagai peserta pilkada dan ditetapkan nomor urutnya. Berarti kesimpulannya antar petitum sendiri tidak konsisten. Jadi kami persingkat, Yang Mulia, terakhir untuk untuk eksepsi. Jadi di petitum angka 6 tidak sesuai itu dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf B angka 5 PMK 3 yang harusnya minta pembatalan tapi meminta pemohon ditetapkan sebagai bupati, wakil bupati terpilih. Terakhir, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terbukti permohonan pemohon penuh dengan ketidakjelasan, inkonsisten dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga menurut pihak terkait harus dinyatakan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsional tersebut, maka menurut pihak terkait sangat beralasan menurut hukum bagi mahkamah untuk memutus perkara aku dengan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya dilanjutkan untuk pokok perkara oleh rekan saya Pak Nasef. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan yang mulia terkait pokok perkara. Jadi pokok perkara ini kami membuat keterangan setelah melakukan inzaga pada tanggal 21 Januari 2025 yang lalu yang mulia. Jadi kami menemukan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon ini banyak yang dimanipulasi yang mulia. Oleh karena itu menurut pihak terkait apa yang sudah ditetapkan termohon itulah suara murni yang berasal dari pemungutan suara di TPS. Kami menyampaikan pokok-pokoknya saja yang mulia. Menurut pihak terkait telah terjadi upaya sistematis untuk merusak kemurnian suara hasil noken atau ikat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lanijaya yang diduga dilakukan oleh pemohon dan atau tim pemenangannya. Ya, narasinya itu kan dibacakan. Baik. Ya. Terus. Kami membacakan modus-modusnya saja yang mulia. Ya. Misalnya ada kesepakatan antara paslon 01 dan 03 untuk mengalihkan suara setelah rekap di tingkat distrik yang mulia. Padahal noken ini kan harusnya di TPS yang mulia. Kemudian pemohon atau timnya juga melakukan intervensi dan intimidasi kepada PPD, mohon maaf, untuk mengubah perolehan suara baik di C hasil maupun D hasil. Caranya adalah dengan melakukan tip X. Jadi banyak sekali tip X di C hasil yang kami temukan yang mulia terhadap perolehan suara masing-masing paslon. Tentu hal ini melanggar ketentuan pasal 37 ayat 4 dan ayat 8 PKPU 17/2024 karena tip X tidak ada dasar hukumnya di situ yang mulia. Kemudian C hasil yang telah direkayasa itulah yang kemudian diunggah di Sirekap yang mulia. Mungkin bisa ditampilkan slide berikutnya. Jadi ada jeda waktu yang cukup lama antara pemungutan suara dengan pengunggahan C hasil. Nah, di jeda waktu ini kami duga yang mulia, disinilah ada upaya manipulasi terhadap angka-angka perolehan. Bahkan di beberapa unggahan kami lihat dari Sirekap itu bahkan diunggah pada tanggal 7 Desember di mana pada saat itu sudah dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten. Nah, ini menurut kami jeda waktu ini yang dimanfaatkan oleh oknum tim pemohon untuk memanipulasi. Kemudian berikutnya di tanggapan masing-masing distrik misalnya, kami mulai dari distrik Yiluk misalnya. Ini yang sangat kelihatan sekali tip X yang dilakukan oleh oknum tim pemohon yang mulia. Nah, kalau kita lihat memang terjadi perubahan angka-angka yang signifikan. Misalnya yang harusnya pihak terkait itu mendapatkan suara, karena di tip X ini kosong semua yang dialihkan ke pasangan calon nomor urut 1. Sehingga seharusnya misalnya kalau di Yiluk itu, di TPS yang tadi kami sampaikan ini, di Jilekme, harusnya 01 itu dapat 105 dan 02 pihak terkait itu dapat 305. Tetapi faktanya ini di C hasil yang dihadirkan ini, diunggah di Sirekap, itu semua suaranya dialihkan. Jadi pemohon mendapat 410 suara. Itu yang mulia. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan juga adalah dengan banyaknya manipulasi ini, menurut pihak terkait maka suara yang paling otentik, yang paling genuine, yang paling murni itu adalah suara hasil rekapitulasi tingkat distrik yang mulia. Nah, untungnya pada saat pleno di tingkat distrik di masing-masing distrik itu ada alat bantu papan pleno yang disiapkan. Tadi sampaikan oleh di kabupaten lain juga seperti itu. Kalau kita lihat tadi di Yaukimo juga seperti itu. Jadi pleno rekapitulasi di tingkat distrik itu dilakukan secara terbuka. Di ruang terbuka, semua masyarakat, tim pasangan calon pun di situ ikutnya mulia. Sehingga hasil suara masing-masing kampung, masing-masing TPS yang dimuat dalam papan pleno ini kemudian secara terbuka bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat. Sehingga kalau ada keberatan misalnya atau bantahan terhadap angka-angka itu, pada saat itu harusnya bisa langsung diperbaiki. Dan faktanya ketika itu suara-suara itu dicantumkan dalam papan pleno ini tidak ada keberatan sama sekali yang mulia. Dan inilah yang kemudian perolehan suara yang paling otentik menurut pihak terkait yang mulia. Dan di daerah-daerah, mohon maaf ulangi, di distrik-distrik lain pun seperti itu. Sama ya. Di Mokoni, kemudian Goa Balim, Kolawa, dan seterusnya. Nah, bahkan ada satu lagi modus yang dilakukan oknum ini adalah misalnya dengan
memalsukan tanda tangan saksi yang mulia di formulir D hasil maupun C hasil. Yang kami kasih contoh misalnya di sini ada di distrik Muara, mungkin bisa ditampilkan di slide berikutnya, distrik Muara. Terus ke bawah, ini yang mulia. Jadi ada misalnya tanda tangan saksi paslon 02 pihak terkait atas nama Liben Wenda yang tertera di formulir D hasil. Padahal kami sudah klarifikasi ke yang bersangkutan, dia tidak pernah melakukan tanda tangan di formulir D hasil ini. Dan itu juga terungkap fakta pada saat pleno di tingkat Kabupaten Lanijaya. Nah, cara-cara ini yang menurut kami yang mulia tentu tidak dibenarkan. Dan kemudian berikutnya kalau terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan ada di 2 distrik tidak ada pemilihan, ini kami bantah juga yang mulia, karena faktanya di 2 distrik itu, misalnya di distrik Melagi dan Poga, kami mencantumkan di sini juga bukti-bukti foto dan videonya yang mulia, itu memang juga dilakukan pemilihan. Jadi bukan tidak ada pemilihan, tapi ada pemilihan. Terbukti misalnya logistik diberikan, kemudian pada tanggal 27 November 2024 itu dilakukan pemilihan, pemungutan suara, dan juga ada plenonya mulai dari tingkat distrik sampai dengan kabupaten kota yang mulia. Sehingga berdasarkan bantahan tersebut kami mohon agar seluruh dalil-dalil beserta bukti-bukti yang disampaikan pemohon itu mohon dikesampingkan dan ditolak. Ya. Dan kesimpulan dari semua ini yang mulia, kalau kami melihat bahwa ternyata kecurangan itu justru dilakukan oleh pemohon, sehingga berlaku asas universal dalam hukum, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, sekarang petitumnya udah cukup ini. Cukup yang mulia. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi mengabulkan seluruh eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanijaya nomor 79 tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan, menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut: 01 75.493, 02 79.084 suara, dan 03 30.445 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia, hormat kami kuasa pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Bawaslu, saya persilakan. Ada resumenya, Bu? Izin yang mulia, ada. Berapa halaman itu resumenya? 3 halaman. Oke, silakan dibaca. Izin yang mulia untuk menyampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Lanijaya terhadap perkara nomor 285. Keterangan tersebut telah diplenokan oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lanijaya. Perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Lanijaya menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan termohon. 1.1. Bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanijaya yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 15 tertanggal 5 Desember sebagai termuat dalam laporan hasil pengawasan terjadi penyanderaan yang dilakukan oleh masyarakat massa pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan 3 kepada anggota Bawaslu Kabupaten Lanijaya atas nama Dorcas Tabuni di kantor KPU Kabupaten Lanijaya. 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanijaya pada tahap rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 7, 10, 11, 13, dan tanggal 14 Desember 2024, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada pokoknya tidak ada temuan, laporan, dan keberatan. 1.4. Bahwa hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanijaya berdasarkan formulir D hasil KWK Bupati,
wali kota dianggap dibacakan. 1.5 izin yang mulia, sedikit menambahkan terkait adanya penyanderaan terhadap Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan anggota Bawaslu di Hotel Nawi Abua Tiom pada tanggal 9 sampai 11 Desember 2024 dan dilanjutkan pleno rekapitulasi di tanggal 11 Desember 2024 pukul 20 WIB, namun diskor lagi karena terjadi keributan di tempat pleno rekapitulasi. Pada tanggal 12 Desember 2024, masa pendukung saling menyerang, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dari masing-masing masa. Paslon, maaf yang mulia, masing-masing masa pendukung paslon, serta membakar rumah anggota Bawaslu Kabupaten Lanijaya. 2. Bahwa dalil permohon terkait pengurangan suara pada 39 distrik di Kabupaten Lanijaya. 2.1. Bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanijaya mengeluarkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lanijaya nomor 47 tanggal 29 November 2024. 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanijaya mengeluarkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lanijaya nomor 057 tanggal 9 Desember 2024. 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanijaya telah melakukan pengawasan pada proses rekapitulasi hasil suara pada tingkat kabupaten sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 21 pada tanggal 7 Desember, nomor 22 pada tanggal 11 Desember, nomor 23 pada tanggal 14 Desember sebagaimana yang telah diuraikan dalam keterangan. 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanijaya mengeluarkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lanijaya dalam pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten dengan nomor 56 tanggal 7 Desember untuk distrik Gua Balim, saran perbaikan nomor 62 7 Desember untuk distrik Yiluk, saran perbaikan nomor 52 tanggal 5 Desember untuk distrik Muara, saran perbaikan nomor 51 tanggal 5 Desember untuk distrik Mokoni, dan saran perbaikan nomor 50 tanggal 4 Desember untuk distrik Kolawak. Atas dasar ada hasil pengawasan dari Panwas Distrik terkait perubahan C hasil ketika diinput ke dalam Sirekap, PPD melakukan Tipex C hasil dan adanya penggabungan suara dari perolehan suara paslon nomor urut 3 ke nomor urut 1 pada distrik Yiluk, distrik Mokoni, dan distrik Gua Balim. Dan untuk distrik Muara, distrik Kolawak, karena adanya perolehan pasangan calon nomor urut 2 dan 3 dialihkan ke pasangan calon nomor urut 1 sebagaimana dalam keterangan Bawaslu Kabupaten Lanijaya pada halaman 7 sampai dengan 9. Izin yang mulia membacakan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Lanijaya yang sudah ditindaklanjuti KPU Kabupaten Lanijaya. 1. Itu yang termasuk 3 halaman tadi? Iya, yang mulia. Ya, silakan. Yang ketiga, halaman yang ketiga yang mulia. Ya, silakan. Nomor 1, distrik Gua Balim. Nomor urut 1, 714. Nomor urut 2, 2459. Nomor urut 3, 919. 2, distrik Mokoni. Nomor urut 1, 2196, nomor urut 2 1816, nomor urut 3 326. Distrik Kolawak, nomor urut 1 445,
nomor urut 2, 3.213, nomor urut 3, 291. Distrik Yiluk, nomor urut 1, 2.270, nomor urut 2, 1.200, nomor urut 3, 551. Distrik Muara, nomor urut 1, 4.058, nomor urut 2, 561, nomor urut 3, 467. Yang itu selanjutnya dianggap dibacakan. Saya minta dibacakan perolehan suara terakhir yang benar menurut Bawaslu berapa? Itu dianggap dibacakan. Siap, Yang Mulia. Perolehan Nomor urut 1, perolehan nomor urut 1, 75.493. ya, Perolehan nomor urut 2, 79.084. ya, Perolehan nomor urut 3, 30.445. total suara sah. Maaf Yang Mulia, 185.022. Baik, terima kasih. Cukup ya, Terima kasih Yang Mulia. terima kasih. Prof ini ada Prof, silakan. Ya, saya sedikit saja ini terkait dengan dua distrik yang didalilkan pemohon, distrik Melagi dan distrik Poga. Itu yang didalilkan tidak ada noken tapi ada C hasil. Itu bukti yang diajukan oleh termohon T26, T27 itu video saja. Ada bukti lain C hasil atau D hasil? Kami ajukan karena di situ dimintakan adanya pemilihan, maka yang kami buktikan adalah Proses adanya pemilihan. proses pemilihan yang mulia. C hasil, D hasilnya punya enggak? Sebentar ya. Tidak ada. Kalau pihak terkait, apa yang diajukan buktinya? Pihak terkait, apa yang diajukan buktinya untuk distrik Melagi dan distrik Poga? Untuk pihak terkait sama Yang Mulia, ada foto-foto pelaksanaan yang tadi kami tampilkan juga. Kemudian ada video juga pada saat pemilihan. C hasil? Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, untuk C hasil memang kita tidak mendapatkan Yang Mulia. Tidak ada di situ. Ya. Mohon izin yang mulia. Siapa ini? Termohon, Dari termohon. silakan. C hasil dan D hasil untuk kedua distrik tersebut ada yang mulia. Ada. Ada yang Di T berapa itu? belum kami ajukan yang mulia. Oh, belum diajukan. Baik, jadi ada semua ya. Jadi terlaksana pada prinsipnya di dua distrik tersebut ya. Karena dalilnya adalah pelaksanaan, maka kami bantah dengan bukti Oh, pelaksanaan. ya. Yang kemudian kalau di distrik Poga itu yang menang justru paslon nomor 3 ya. Betul kan ini? Di halaman 34 itu ya. Benar yang mulia. 5047 itu ya. Kemudian kalau di Melaginya yang menang ada paslon nomor 2 itu. Ya. Itu dari KPU itu. Benar yang mulia. Betul itu ya? Benar. Baik, terima kasih. Baik, ini untuk kepentingan mahkamah, maka tadi yang belum disampaikan di C hasil 2 tadi, supaya Baik, yang mulia. serahkan ke mahkamah. Diambil petugas? Mohon izin yang mulia, untuk dua bukti tersebut belum kami leges, mungkin bisa kami Enggak, susun. tidak usah dileges. Nanti kita yang minta soalnya itu. Oh baik yang mulia. Nanti kita lihat apa absah atau tidak. Sementara mungkin soft filenya dulu mungkin diberikan yang mulia. Oke, kalau hard anunya nggak ada. Hard copy-nya kebetulan masih di tempat kami yang mulia, tidak kami bawa kemari. Tapi soft copy-nya ada. Soft copy-nya kami carikan ada yang mulia. Iya. Bisa diminta soft copy-nya. Sebentar saya carikan dulu yang mulia. Bawaslu punya nggak ini bukti ini? Yang dua yang dipersoalkan, yang bahwa di situ bukan noken tapi apa? Tidak ada noken tapi one man one vote kan, tapi ada foto-foto kegiatannya, tapi C hasilnya tidak dilampirkan sebagai bukti oleh termohon dan pihak terkait. Bawaslu punya enggak? Kami punya Yang Mulia. Sudah Rekapan dijadikan di distrik. Sudah Rekapan- dijadikan bukti. Sudah Yang Mulia. PK berapa? PK 3 berapa? Ini PK 321 sampai PK 320. Itu yang PK 2 berapa? 29. 7.
tadi distrik mana Pak? Dua ini. 7 sampai 9 yang mulia. Distrik apa itu? Distrik Melagi dan distrik Poga. Oke, itu ada ya? Ada yang mulia. Diulangi PK berapa? 37? PK 37, 7 sampai 9 yang mulia. 373, 7 sampai 9. Jadi nggak perlu itu, soalnya kita sudah dapat dari Bawaslu. Baik yang mulia. Ya, terima kasih. Saya sahkan buktinya. Izin yang mulia, Dari mana? pihak terkait. Heeh. Kami juga ada 4 alat bukti yang mulia terkait dengan persoalan tadi yang mulia. Sudah cukup Ya, dari Bawaslu soalnya. Terima kasih. Ya. Pemohon yang tadi ada keberatan catatan dari pihak termohon ya mengenai bukti tambahan ya. Benar yang mulia. Karena bukti tambahannya baru diserahkan pada persidangan sore hari ini. Saya disahkan. Ini bisa menjadi bukti yang sah kalau persidangannya dilanjutkan ke sidang pembuktian. Ya, tapi sudah dimasukkan, disahkan. Iya, bukan yang dipersoalkan yang dimintakan. Coba ya. 789. Baik, ini kalau dicek bukti Bawaslu, bukti PK 789 tadi, itu bukan di distrik Melagi dan Poga yang dipersoalkan, itu di distrik Yiluk, Muara, dan distrik distrik Muara dan Sebelah. satu lagi distrik Mokoni. Nah, yang distrik Melagi dan Poga di nomor berapa, Bu? Kalau begitu untuk Pihak terkait untuk pembanding dari pihak terkait tadi ada? termasuk video apa? Bukan yang mulia, maksudnya untuk bukan C hasil tapi bukti pelaksanaannya. Oh, yang kalau mulia. bukti pelaksanaan sudah ini kita minta C hasilnya ada. Yang kalau gitu soft copy-nya tadi? Mohon. Soft copy-nya baru dicarikan? Masih dicarikan karena belum connect ke internet. Dicari ke Lanijaya? Enggak, kebetulan di kantor kami yang mulia. Oke. Ya, sudah. Ya, besok diserahkan ya. Kalau ada bisa sekarang, langsung bisa soft copy-nya. Baik yang mulia, kami upayakan mungkin kalau tidak bisa hari ini kami ajukan pada hari kerja berikutnya. Hari kerja berikutnya itu masih seminggu lagi itu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Imlek, ya pesta Imlek lupa ya, jadi nggak usah itu jadinya. Ya kita anggap sudah cukup lah untuk pembuktian nanti. Terima kasih ya. Jadi bukti pemohon P8192 ini disahkan tapi nanti kita nilai apakah masih bisa berlaku untuk pembuktian yang sekarang atau kalau ada sidang lanjutan. Disahkan. Kemudian pihak termohon T1 sampai dengan T29. Benar yang mulia. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT31. Betul yang mulia. Bawaslu PK 3731 sampai 37320. Benar yang mulia. Disahkan. Itu kok salah tadi diminta kok masih salah? Apa memang nggak ada? Ada yang mulia. Hah? Sudah dimasukkan yang mulia. Di PK berapa? 37 berapa? Buktinya. Izin yang mulia, saya cari dulu. PK 19 yang mulia, izin. Coba sebentar dicek PK 19. Ada enggak? Itu programnya lagi.
Hakim ya, Arus Hakim. Ini masih program yang tadi gubernur yang kabupaten. Oh, Menjadi program. bukan. Melaginya belum ya. Baru yang 19 yang jelas itu program. Yang 19 Poga. Melaginya belum. Harus naik pesawat nyarinya. Izin Yang Mulia, yang Melagi 19. Oh, Melagi 19. Iya Yang Mulia. Poganya 19. Yang Poga 19 ini. Melaginya berapa? Iya, minta maaf Yang Mulia, yang Melagi 18, Poga 19. 18. Betul. Perolehan gubernur dan perolehan kabupaten Lanijaya. Oke. Ya, sudah ada. Jadi buktinya PK 37318 dan PK 37319 sudah ada, ya. Terima kasih Bawaslu. Terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Sebentar, Sedikit. sebentar. PP 18 tidak disahkan karena memang belum diserahkan apa-apa. Yang mana? Pihak terkait Pihak terkait belum menyerahkan PP. belum menyerahkan PT 18. Betul Yang Mulia. Betul. Di daftar alat bukti ada, itu belum diserahkan. Ya, kami tarik aja itu Yang Mulia. Yang Dianggap 18. tidak ada ya. Ya. PT 18 dianggap tidak ada. Betul, sudah. Terus apa tadi mau disampaikan? Jadi sebenarnya untuk dua distrik ini untuk C hasil juga memang pemohon juga mengajukan. Jadi ada inkonsistensi Yang Mulia. Jadi di satu sisi dianggap tidak ada pemilihan, tapi pemohon sendiri pun punya C hasil. Yang itu diambil dari si rekap itu Yang Mulia. Iya, nanti kita yang menilai ya. Boleh-boleh saja kan? Kita nanti yang menilai. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk mengakhiri persidangan ini perlu saya sampaikan. Yang pemohon apa nggak disahkan? Sudah disahkan. Udah. Perkara 297, 303, 306, 229 dan 285. Ya, ini akan kita laporkan dalam rapat putusan hakim yang dihadiri oleh Hakim Mahkamah Konstitusi secara lengkap sesuai dengan yang hadir harus quorum. Ya. Terus nanti hasilnya ada dua kemungkinan. Pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang pembuktian kalau mahkamah memandang masih diperlukan sidang pembuktian dengan menghadirkan bukti baru yang dibutuhkan oleh para pihak. Juga para pihak bisa mengajukan saksi atau ahli. Ya, kalau itu dilanjutkan. Kemudian kalau tidak dilanjutkan, maka akan langsung bisa diputus berdasarkan seluruh rangkaian ini. Ya, dengan segala bukti tertulisnya, makanya kita juga tadi mengejar bukti tertulisnya. Untuk sidang yang perkaranya dilanjutkan, nanti saudara masih boleh menambahkan bukti, berapapun masih bisa. Kemudian boleh menghadirkan saksi atau ahli. Jumlah saksi atau ahli 4 orang, terserah komposisinya, mau saksi semua, mau ahli semua, atau mix antara saksi dan ahli. Untuk daftar bukti baru, identitas, keterangan saksi, dan kurikulum vitae-nya, serta keterangannya harus diserahkan kepada panitraan paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian. Sidang pembuktiannya menunggu panggilan dari kepanitraan. Ya, pasti panggilan sidang pembuktiannya akan dilakukan secara patut sehingga saudara 1 hari sebelumnya sudah bisa menyerahkan persyaratan-persyaratan ini. Kemudian yang kedua, untuk penambahan alat bukti dan insage sudah tidak diperbolehkan lagi sekarang. Nanti kalau dilanjutkan dengan alat bukti baru semuanya masih boleh insage. Terus perkara yang sudah selesai diputus nanti sidang pengucapan putusannya nanti akan diberitahukan oleh kepanitraan dalam waktu yang cukup juga sehingga saudara bisa hadir pada waktu pengucapan putusan
untuk perkara-perkara yang tidak dilanjutkan karena sudah dianggap cukup untuk diambil putusan. Ya, pemohon confirm? Ya, baik. Termohon confirm? Ya, pihak terkait? Dimengerti Yang Mulia. Oke, Bawaslu confirm ya? Baik. Terima kasih atas seluruh persidangan ini. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 untuk perkara nomor 297, 303, 306, 229, dan 285 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.